Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 37. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kata-kata yang diucapkan oleh Mo Tao dalam sekejap saja membuat suasana di tempat ini menjadi cukup sunyi, dan para murid dari klan Gu juga tampak tidak berdaya ketika melihat pemandangan ini. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan ejekan yang diucapkan oleh Mo Tao. Tidak lama setelah itu tatapan mata dari orang-orang klan Gu segera melihat ke arah Lindong, dan mereka semua bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Lindong memang cukup kuat. Tapi masih ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Mo Tao, karena pada saat ini Mo Tao berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, Mo Tao juga memiliki reputasi yang cukup gemilang di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Dan adapun Lindong, tidak ada satupun yang mengenal dirinya. Dan siapa yang tahu dari mana Guyan mengundang seorang Lindong ini? Bisakah Lindong ini benar-benar menggantikan Gu Yuntian? Hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para murid klan Gu yang tidak mengenal Lindong dan belum pernah melihat pertarungan Lindong sebelumnya. Untuk memecah suasana sunyi, tiba-tiba Paman Guling langsung terbatuk. Dia pun menatap Lindong sebelum pada akhirnya tersenyum ke arah Guyan sambil berkata, "Guyan, kamu juga harus tahu tentang apa yang terjadi pada Yuntian. Situasi klan Gu kita tidak terlalu menggembirakan. Meskipun kamu telah menembus ke tahap awal kehidupan mendalam, itu tidak akan banyak perubahan." Sementara kekuatan Mo Tao, dia berbicara untuk dirinya sendiri, dan dia memiliki kualifikasi untuk menggantikan Yuntian. Paman Guling sebenarnya sangat tahu bahwa Guyan tidak menyukai Mo Tao, dan oleh karena itu Paman Guling berasumsi Guyan sengaja membawa seseorang untuk menggantikan posisi Mo Tao sebagai pembantu luar. Namun semuanya ini adalah menyangkut tentang hasil perkumpulan bela diri dari klan Gu. Oleh karena itu, Paman Guling juga tidak mentoleransi kelakuan Guyan yang seperti anak-anak. Dan di dalam pandangan Paman Guling, dia memang melihat Lindong sebagai orang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Selanjutnya, aura di dalam tubuh Lindong sangat kosong dan juga dangkal. Kemungkinan dia mengandalkan semacam harta surgawi alami baru-baru ini untuk bisa menerobos ke tahap awal kehidupan yang mendalam. Sementara menurut Paman Guling, kekuatan Mo Tao jauh lebih padat daripada Lindong. Namun untuk menanggapi kata-kata dari Paman Guling, Guyan benar bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah pembantu luar yang telah aku undang untuk membantu klan Gu kita. Kekuatannya sudah sangat cukup untuk melakukan tugas ini." Mendengar ucapan dari Guyan, Mo Tao pada saat ini hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh, dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong dengan penuh rasa jijik dan juga hina. Setelah itu, Mo Tao pun berkata, "Guyan, apakah dia memiliki kualifikasi atau tidak? Bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Selain itu, awalnya aku juga tidak tertarik dengan pertemuan bela diri dari 5 klanmu. Jika bukan karena undangan dari klan Gumu, aku tidak akan memilih ikut campur di dalam masalah ini. Guyan, jika kamu benar-benar tidak ingin aku ikut campur, maka secara sukarela posisiku saat ini akan kuserahkan kepada orang lain." Ketika ucapan dari Mo Tao itu terdengar, wajah dari murid-murid klan Gu yang ada di sekitarnya dan juga wajah dari Paman Guling segera berkerut. Setelah itu, Paman Guling kembali melihat ke arah Guyan sambil berkata, "Guyan, sudahlah, jangan membuat masalah." Mendengar ada keributan di tempat ini, tiba-tiba saja 2 orang pria parubaya dari klan Gu yang memiliki wajah tegas serta aura kuat. Mereka berjalan mendekat lalu berkata, "Sebenarnya ada masalah apa?" Dan 2 orang ini adalah tetua dengan status yang cukup tinggi di dalam klan Gu. Melihat 2 tetua ini datang, murid-murid dari klan Gu serta Guyan sendiri segera memberikan hormat. Dan selanjutnya, Paman Guling menjelaskan detail masalah yang menjadi keributan di tempat ini. Setelah mendengar penjelasan dari Paman Guling, wajah dari kedua pria parubaya itu berubah menjadi tampak jelek. Di sisi lain, Mo Tao pun tersenyum tipis ketika melihat reaksi dari kedua pria parubaya itu.
Tangannya dilipat ke dada sambil melihat ke arah Lindong dengan hati yang cukup senang. Namun dia masih tetap terdiam. Salah satu pria parubaya melihat ke arah Guyan. Kemudian dia berkata, "Guyan, jangan membuat masalah di tempat ini. Klan kita telah mengundang Mo Tau untuk menjadi pembantu luar. Secara pribadi hal itu diperintahkan oleh pimpinan klanku. Bagaimana kata-katamu bisa dengan santai mengubah hal ini?" Setelah berkata seperti itu pada Guyan, tatapan mata dari pria parubaya ini melihat ke arah Lindong, lalu berkata, "Saudara kecil, sejak kamu datang ke tempat ini, kamu adalah tamu dari anggota klan Guku. Dan saat itu, kamu diundang untuk menonton pertandingan. Adapun soal menjadi pembantu luar, sudahlah, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Semenjak datang ke tempat ini dari awal sampai akhir, Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan keributan. Sebagai pengamat, karena Lindong terdiam, banyak orang semakin mengabaikannya. Dan tiba-tiba saja, seorang wanita cantik kini segera datang lalu mengatakan, "Paman Guhua, karena Guyan telah mengundang seseorang, dia pasti memiliki alasan. Mengingat karakter dari Guyan, seharusnya kita tahu bahwa dia tidak sembarangan ketika memilih orang. Mengapa Anda sebagai tetua tidak mendengarkan penjelasan dari Guyan sebelum memutuskan?" Karena ternyata wanita cantik yang berkata ini adalah Gu Mengki. Dia adalah seorang gadis yang memiliki status tinggi di dalam klan Gu ini. Ketika kedatangan dari Gu Mengki, banyak para murid klan Gu yang ada di sekitarnya langsung memberikan sambutan dan perkataan yang sangat lembut. Di sisi lain, Lindong segera menatap Gu Mengki. Ketika gadis cantik itu baru saja tiba, tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit karena dia bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Gu Mengki sebenarnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Guyan. Dan faktanya, aura di dalam tubuh Gu Mengki sendiri benar-benar melebihi Mo Tau. Setelah mendengar kata-kata dari Gu Mengki, Paman Guling dan juga dua tetua yang lainnya kali ini hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu mereka menatap ke arah Guyan sambil menunggu penjelasan apa yang akan dikatakan Guyan. Dan selanjutnya sambil melihat ke arah Mo Tau dengan senyuman yang penuh ejekan, Guyan pun berkata, "Lindong memang baru-baru ini telah mencapai tahap kehidupan mendalam dalam waktu 1,5 bulan. Namun sebelum dia melakukan terobosan dan kekuatannya hanya berada di nirwana ke-9, Lindong sudah bisa membunuh seseorang yang berada di master simbol ilahi dan juga binatang iblis di tahap awal kehidupan mendalam." Ketika ucapan Guyan ini terdengar oleh Paman Guling, dua tetua lainnya, dan juga murid-murid klan Gu yang belum pernah melihat Lindong, tatapan mata mereka dan juga raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah keterkejutan karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong ternyata adalah seorang asura yang menyembunyikan kekuatannya. Keheranan itu benar-benar muncul di wajah Paman Guling dan juga tetua yang lainnya. Hal itu juga tidak luput dengan Gu Mengki. Mereka semua pada saat ini langsung melihat Lindong dengan cara yang cukup aneh, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong sebenarnya memiliki prestasi tempur yang seperti itu. Namun di sisi lain, Mo Tau pun dia tersenyum penuh ejekan lalu berkata, "Pencapaian tempur yang cukup bagus, namun hanya ini saja, tidak memberinya kualifikasi untuk menyerahkan posisiku pada dirinya." Saat kata-kata ini terucap, Paman Guling dan dua tetua lainnya secara samar-samar menganggukkan kepala mereka. Jika apa yang dikatakan Guyan benar, berarti kekuatan Lindong sebanding dengan Mo Tau. Namun itu tidak berarti bahwa dia bisa menekan Mo Tau untuk menawarkan posisinya atas kemauannya sendiri. Dan senyuman pada akhirnya sekarang telah muncul di wajah Lindong ketika dia melihat Mo Tau sambil berkata, "Jadi apa yang harus aku lakukan untuk bisa mendapatkan kualifikasi ini?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Mo Tau pun tersenyum. Dia pun memiliki niat yang buruk. Segera setelah itu, Mo Tau memijat pergelangan tangannya dan dia mengatakan, "Baguslah, aku adalah seseorang yang selalu mengikuti aturan. Di tempat ini, kekuatan adalah raja. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu akan memiliki kualifikasi ini.
Tapi jika kekuatanmu lebih rendah dariku, aku percaya kamu akan menderita dan kamu harus cepat pergi dari tempat ini dan berhenti mempersulitku dari urusan yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, terimalah tantanganku, dan hasilnya hanya akan ada dua, kamu pergi atau aku yang pergi. Setelah mendengar kata-kata dari Mo Tao, para murid dari klanku yang tidak mengenal Lindong, mereka secara diam-diam tertawa. Karena sebenarnya mereka yang tidak mengenal Lindong hanya bisa meremehkan kekuatan dari covernya saja. Sementara di sisi lain, raut wajah dari Paman Guling, dua tetua yang lainnya, serta Gu Mengki pada saat ini berkedut. Namun mereka tidak mengatakan apapun lagi, dan mereka sebenarnya juga tidak terlalu peduli siapa yang akan menjadi pembantu luar. Selama pembantu luar ini memiliki kekuatan yang hebat, maka identitas apapun tidak masalah di tempat ini. Setelah itu, seluruh tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini segera berbalik ke arah Lindong, karena Mo Tao sudah mengeluarkan tantangan. Jika Lindong tidak berani menerimanya, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Lindong adalah segera pergi dari tempat ini. Namun di bawah tatapan mata dari banyak orang, Lindong hanya tersenyum, kemudian dia berjalan maju. Mata Lindong sendiri melihat lurus ke arah Mo Tao, yang kemudian sambil tersenyum, Lindong pun berkata, karena kamu sudah sangat yakin tentang hal ini, maka lebih baik untukmu segera meninggalkan tempat ini. Ketika Lindong mengucapkan kata-kata ini, suasana menjadi sangat sunyi, dan Paman Guling, dua tetua lainnya, serta Gu Mengki, mereka hanya bisa menyipitkan matanya karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar berani menerima tantangan ini, padahal kekuatannya hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam, dan hal itu masih memiliki celah dengan kekuatan Mo Tao yang berada di puncak awal kehidupan mendalam. Sebuah aura dingin dan juga ganas tiba-tiba saja keluar di raut wajah Lindong. Perubahan ekspresi ini menyebabkan semua orang yang ada di sekitarnya menjadi terdiam. Dan selanjutnya, Guyan serta kelompoknya yang sudah mengenal Lindong, ekspresi di raut wajah mereka masih tetap tenang karena mereka sudah tahu tentang karakter Lindong yang sebenarnya. Meskipun biasanya Lindong adalah seseorang yang tampak sangat lembut, tapi di balik kelembutannya ini ada wajah seorang Ashura. Ketika sisi lain dari Lindong ini telah muncul, maka lawannya akan segera mengalami tragedi. Paman Guling pada saat ini sangat terkejut dengan kata-kata Lindong yang tidak memberikan wajah apapun pada Mo Tao. Dan setelah itu, Paman Guling pun berkata, "Kau..." Meskipun Paman Guling percaya bahwa Lindong memiliki banyak aura yang sangat mengesankan, tapi dia harus berperilaku dengan baik di tempat yang bukan wilayahnya, dan dia harus sedikit sopan ketika mulai berbicara. Dan pada saat Paman Guling bersiap untuk mengatakan sesuatu yang lainnya, tiba-tiba saja Gu Mengki menghentikannya. Pupil mata dari Mengki segera menatap ke arah Lindong sambil berkata, Guyan biasanya bisa menilai seseorang dengan cukup baik, dan dia tahu bahwa pertemuan bela diri sudah sangat dekat. Jika kita mengusir Mo Tao, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi klanku kita. Namun Guyan juga masih bertekad untuk menawarkan Lindong. Dari kelihatannya, Lindong ini tampak sangat percaya diri bisa mengalahkan Mo Tao. Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Paman Guling pun menjawabnya. Namun Lindong ini baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Meskipun kekuatannya cukup bagus, tapi dia masih memiliki jarak jika dibandingkan dengan Mo Tao. Gu Mengki hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, siapa yang tahu sebelum mencobanya. Selanjutnya, bahkan jika dia bukan lawan dari Mo Tao, hal itu tidak akan ada kerugian di pihak kita. Dan lagi pula, jika dia kalah, maka Guyan tidak akan memiliki apapun lagi untuk bisa dikatakan, dan dia harus segera menyerah pada pemikiran ini. Setelah mendengar ucapan dari Gu Mengki, Paman Guling dan juga dua tetua yang lainnya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Karena masalah yang ada di tempat ini memanglah bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Dan hal itu, kekuatanlah yang berbicara.
Jika Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Mo Tao, maka itu adalah sesuatu yang bagus bagi klan Gu mereka. Di sisi lain, ekspresi wajah dari Mo Tao saat ini melegang. Setelah itu tatapan matanya melihat ke arah Lindong. Dia tertawa dengan cara yang aneh, lalu berkata, "Orang baru, kamu benar-benar punya nyali. Biarkan aku melihat hari ini. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi sehingga kamu mengatakan bahwa seorang Mo Tao harus segera pergi? Jika kamu benar-benar bisa mengalahkanku, maka aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk memberikan posisi ini pada dirimu. Tapi jika kamu hanyalah sebuah tong kosong, jangan salahkan aku. Jika aku membuatmu harus membayar harga atas kata-kata aroganmu." Mendengar ucapan dari Mo Tao, Lindong pun segera menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata, "Tolong bimbingannya." Setelah Mo Tao mengetahui bahwa tantangan ini telah diterima oleh Lindong, kilatan mata yang dingin pada saat ini terlihat di mata Mo Tao. Tidak lama kemudian kekuatan Yuan yang benar-benar ganas dan liar segera keluar dari dalam tubuhnya. Ketika melihat hal ini, kerumunan yang ada di sekitar Mo Tao, mereka buru-buru mundur sambil melambaikan lengan bajunya. Mo Tao pada saat ini membuat lingkaran dengan energi Yuan selebar 1000 kaki yang telah muncul di tanah. Dan kemudian Mo Tao pun berkata, "Aku tidak akan menggertakmu ketika kita saling bertarung nanti. Jika kamu bisa memaksaku keluar dari dalam lingkaran ini, maka hal itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Sebuah kesombongan benar-benar sulit disembunyikan dari kata-kata Mo Tao, karena dia adalah seseorang yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Di sisi lain, tidak hanya kekuatan Lindong yang lebih rendah dari Mo Tao, tapi dia juga tidak memiliki reputasi apapun di tempat ini. Maka hal itu tidak diragukan lagi bahwa Mo Tao percaya diri menggunakan ketenaran dan juga reputasinya untuk bisa menekan Lindong. Lindong yang mendengar ucapan dari Mo Tao, dia sedikit terkejut. Dan pada saat ini Lindong benar-benar mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Dan Lindong benar-benar paham jika Mo Tao ini sangat peduli dengan ketenaran dan juga reputasi. Dan pemikiran seperti itu adalah sesuatu yang benar-benar bodoh. Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun melihat ke arah Mo Tao sambil berkata, "Terserah kamu saja bagaimana enaknya." Meskipun kekuatan Mo Tao telah berada di puncak awal kehidupan mendalam, dan hal itu jelas tidak lemah, tapi di hadapan Lindong, Mo Tao hanyalah seekor semut. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, maka Lindong berpikir lebih baik mengakhiri dengan cara secepat mungkin. Pada saat ini Mo Tao tersenyum tipis sambil melipat tangannya. Dia berasumsi bahwa kali ini Lindong benar-benar ketakutan pada dirinya. Begitu Mo Tao menunjukkan sebagian kemampuannya, kemungkinan Lindong akan segera meninggalkan pulau pertemuan bela diri dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, Guyan harus memahami dengan jelas bahwa klan Gunya hanya akan bergantung pada Mo Tao jika ingin mendapatkan kemenangan. Jika tidak, maka klan Gu ini pasti akan berakhir di tempat terakhir. Sambil melihat situasi yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja Gu Mengki berkata dengan nada suara yang cukup lembut. Karena kedua belah pihak telah menegosiasikan persyaratan mereka, biarkan pertarungan ini segera dimulai, dan pemenangnya akan menjadi pembantu luar dari klan Gu kita. Namun alangkah lebih baiknya jika kalian segera berhenti setelah pemenangnya sudah diputuskan. Mendengar ucapan dari Gu Mengki itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya Lindong benar-benar mengambil langkah untuk maju. Dan energi Yuan yang tidak terbatas kini telah terpancar keluar dari dalam tubuh Lindong. Tingkat fluktuasi energi ini memang jauh lebih kuat jika dibandingkan kekuatan Lindong sebelumnya ketika masih berada di tahap 9 Nirwana. Di sisi lain, Mo Tao yang bisa merasakan fluktuasi kekuatan Yuan milik Lindong, alisnya segera terangkat sedikit. Segera setelah itu tatapan mata yang dingin melintas di dalam pupil matanya. Mo Tao juga mengambil langkah maju dan suara mendesing tiba-tiba terdengar. Karena pada saat ini Mo Tao segera meluncur dengan cepat. Dia akan melakukan serangan pertama yang tidak terduga pada Lindong. Pergerakan dari Mo Tao ini benar-benar cepat. Dalam sekejap saja dia sudah muncul di hadapan Lindong
dan telapak tangan yang berisi kekuatan Yuan penghancur kini telah dia ayunkan. Hal itu dilakukan oleh Moto sambil berkata, "Telapak tangan, pemecah gelombang tulang." Sebuah cahaya biru benar-benar melintas dengan cara yang gila-gilaan dari dalam telapak tangan Moto. Dan detik berikutnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Moto yang telah dikeluarkan kini telah berubah menjadi gelombang raksasa di belakang punggungnya. Dengan momentum ini, sebenarnya Moto berpikir akan segera mengalahkan Lindong dengan satu serangan. Dan harus dikatakan bahwa kekuatan Moto sendiri memang sangat kuat. Serangannya ini sudah cukup mampu untuk membuat seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam segera mundur dengan cara yang menyedihkan. Inilah alasan kenapa klan Gu dengan sengaja mengundang Moto sebagai pembantu luar. Namun sangat disayangkan, kebanyakan orang di tempat ini tidak mengetahui siapa Lindong sebenarnya, karena dia bukan orang biasa. Serangan dari Moto kali ini benar-benar telah mendekat pada tubuh Lindong. Dan di saat yang sama, sebuah cahaya hijau segera keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera membentuk tato naga hijau di tangan kanan dari Lindong. Lindong pun segera mengulurkan tangannya, dan dia tidak memiliki niat untuk mundur ataupun menghindar. Dan tiba-tiba saja Lindong segera mengepalkan tangannya untuk memberikan pukulan pada gelombang tinggi yang telah diciptakan oleh Moto. Dan akhirnya, peng! Tabrakan itu pun terjadi. Telapak tangan dari Moto dan juga tinju milik Lindong kali ini benar-benar menghantam satu sama lain. Hal itu membuat tanah di tempat ini segera menimbulkan keretakan, dan sebuah angin yang kencang segera meledak dari tabrakan itu. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Moto segera berubah. Dia pun pada saat ini mengambil langkah mundur dengan ekspresi yang cukup jelek, karena Moto tahu di dalam pertukaran kali ini jelas kekuatannya telah kalah dengan seorang Lindong. Mengetahui fakta ini, Moto pun segera berkata, kekuatan fisik yang benar-benar kuat. Namun setelah mengatakan hal ini, pupil mata dari Moto segera mengerut karena dia melihat sebuah cahaya hijau melesat ke arahnya. Dan kemudian tinju yang ganas yang mengandung kekuatan penghancur tiba-tiba saja mengarah pada bagian vital milik Moto. Melihat hal ini, Moto pun segera menyipitkan matanya dan dia segera memutarkan tangannya. Kemudian energi Yuan yang tidak terbatas berubah menjadi pusaran air raksasa. Dalam sekejap saja tinjuan yang dilancarkan oleh Lindong kali ini langsung terhalang oleh pusaran air energi Yuan. Melihat hal ini, Moto pun tertawa. Lalu dia berkata, mengandalkan tubuh fisik saja, hal itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Lindong yang mendengar ucapan dari Moto, dia pun segera tersenyum lalu berkata, benarkah seperti itu? Detik berikutnya, tatapan mata dari Lindong menjadi cukup dingin. Kelima jarinya saat ini segera membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Dan pada saat yang sama, cahaya hijau gemerlapan benar-benar terpancar dari tubuh Lindong. Dan kekuatan Yuan tanpa batas segera tersapu seperti badai. Hal itu bahkan menyebabkan beberapa orang yang ada di tempat ini kesulitan untuk bernafas. Lindong pun kemudian berkata, hukum kaisar bela diri, segel penghancur jiwa kaisar bela diri. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja di belakang Lindong muncul sebuah sosok ilusi yang sangat besar dan samar-samar melepaskan pukulan. Ketika melihat sosok ilusi ini, tatapan mata dari Moto sedikit menyusut, lalu dia berkata, teknik lubang 1000 berlapis, lubang 1000 berlapis. Hal ini dilakukan oleh Moto karena dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dan Moto tidak berani meremehkan kekuatan yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Maka dari itu, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kemudian membentuk pusaran air raksasa yang memiliki kekuatan pembunuh yang terpancar dari pusaran air itu. Di sisi lain, Lindong benar-benar tidak menyerah. Dia pun masih melancarkan tinjunya untuk menghantam pusaran air. Melihat hal ini, Moto pun langsung mencibir, kamu sebenarnya sedang cari kematian. Namun setelah Moto berkata seperti ini, sebuah suara retakan pun terdengar. Dan suara gesekan yang benar-benar menusuk telinga kali ini terus-menerus terpancar dari dalam pusaran air.
sementara percikan api segera menyembur keluar dari dalamnya. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong masih tetap biasa-biasa saja. Dia hanya melirik ke arah motor yang berada di belakang pusaran air. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum, lalu dia berkata, "Hancurkan." Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja cahaya hijau segera meletus dengan hebat. Dan hal itu seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala. Dengan cepat, kekuatan tinju milik Lindong ini menembus pusaran air raksasa. Dan detik berikutnya, boom! Pusaran air raksasa milik Motao benar-benar dihancurkan oleh tinju kaisar bela diri milik Lindong. Pertahanan dari Motao benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, raut wajah dari Motao segera berubah. Dan dia benar-benar tidak percaya, karena pada saat ini tinjuan dari Lindong yang sudah menghancurkan pusaran airnya masih melesat ke arah Motao. Hal itu membuat Motao segera menarik diri ke belakang. Tubuhnya pun melayang untuk menghindari tinjuan dari Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Dia menatap licik pada Motao sambil berkata, "Membekulah." Setelah kata-kata itu keluar dari dalam mulut Lindong, semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat Motao bahwa dia tidak bisa menggerakkan dirinya dan tiba-tiba membeku di udara. Begitu tubuh dari Motao membeku, sebuah tinju yang besar kali ini segera menghantam tubuhnya yang kemudian beng. Dalam sekejap saja raut wajah Motao berubah menjadi pucat. Dia pun juga langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh dari Motao telah dikirim terbang mundur seperti bola meriam. Dia pun mendarat di tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada akhirnya Motao pun benar-benar tumbang. Lindong pada saat ini melihat Motao dengan cara yang cukup menyedihkan. Sambil tersenyum tipis, Lindong berkata, "Terima kasih atas kemenangannya." Mendengar ucapan dari Lindong, raut wajah Motao kini berubah menjadi sangat jelek. Dan semua orang yang ada di tempat ini ketika melihat kekuatan bertarung milik Lindong, mereka benar-benar heran dan juga syok. Bahkan raut wajah dari Paman Guling dan juga Gumengki serta dua tetua yang lainnya kali ini terlihat menjadi sangat serius. Pertarungan ini berakhir jauh lebih cepat dari apa yang telah diperkirakan semua orang. Oleh karena itu, mereka masih mengantisipasi kelanjutan dari pertarungan ini karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pertarungannya akan berakhir dengan hasil yang tidak terduga. Tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini dengan heran melihat ke arah Motao yang wajahnya pada saat ini sudah penuh dengan luka. Di sisi lain, raut wajah dari Guyan, Guya, serta kelompok yang lainnya tidak mengungkapkan banyak keheranan ketika menyaksikan adegan ini, karena mereka sudah sangat mengetahui tentang kemampuan bertempur dari Lindong pada saat dia masih berada di tahap 9 nirwana, dan sekarang dia telah maju ke dalam tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Mungkin memang benar-benar sulit menemukan seseorang dengan kultivasi yang sama dengan Lindong bisa mengalahkannya. Meskipun Motao tidak lemah, jelas dia bukan lawan dari Lindong. Motao yang sejak awal meremehkan Lindong, pada akhirnya dia terkena batunya sendiri. Tidak lama kemudian Paman Guling serta dua tetua yang lainnya, mereka saling melirik ke arah Motao yang sudah memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dan Paman Guling kini berkata, "Bocah Lindong ini benar-benar kuat." Sebuah keterkejutan tidak mampu disembunyikan dalam tatapan mata mereka. Meskipun pertarungan antara Motao dan juga Lindong hanya dilakukan dalam sekejap saja, tapi Paman Guling serta dua tetua yang lainnya bisa melihat bahwa sejak awal pertarungan Lindong sudah berada di posisi yang sangat menguntungkan. Adapun Motao, dia benar-benar dipukul oleh kesombongannya sendiri. Hal ini membuat Paman Guling serta para tetua sadar bahwa seseorang yang memiliki reputasi belum tentu lebih kuat daripada orang yang tidak terkenal seperti Lindong. Dan hal itu tidak bisa dilihat hanya dari sudut luarnya saja. Sementara Gumengki
Dia menatap aneh pada Lindong sebelum pada akhirnya dia tersenyum tipis lalu berkata, "Kita memang telah meremehkan orang ini. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Guyan adalah sesuatu yang benar. Kemampuan tempur sejati milik Lindong memang melebihi kekuatan yang dia miliki di permukaan. Tidak heran jika Lindong sudah bisa mengalahkan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam, bahkan ketika dia masih berada di tahap nirwana ke-9. Hal itu dikatakan oleh Gumengki karena dia juga jelas menyadari kekuatan dari Motao. Jika dia adalah orang yang terjun ke dalam pertarungan ini, meskipun Gumengki bisa mengalahkan Motao, tapi dia tidak akan bisa melakukan pertempuran yang bersih seperti Lindong. Karena bagaimanapun juga, kekuatan Motao berada di puncak awal kehidupan mendalam. Tidak lama setelah itu sebuah senyuman muncul di raut wajah dari Guyan. Dia pun kali ini segera mengatakan, "Kakak Mengki, Paman Guling, apakah kalian sekarang percaya dengan apa yang kukatakan?" Mendengar kata-kata dari Guyan, Paman Guling dan dua tetua yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala tanpa berdaya karena kesepakatan sudah dijelaskan di awal dan Lindong juga telah mengalahkan Motao. Maka Paman Guling serta dua tetua yang lainnya tidak memiliki apapun untuk bisa dikatakan. Pada saat ketiga tetua itu menganggukkan kepalanya, Motao pada saat ini mencoba untuk berdiri dan dengan raut wajah yang jelek, dia berteriak, "Tunggu dulu, aku sebelumnya hanya sedikit ceroboh." Mendengar kata-kata dari Motao, raut wajah dari Guyan segera berubah sebelum akhirnya dia berkata dengan nada yang dingin, "Motao, aturannya sudah ditetapkan oleh dirimu sendiri. Jika kamu mengingkari persyaratan yang telah kamu buat, tidakkah menurutmu itu akan menodai nama dari sekte lautan bumi?" Mendengar kata-kata dari Guyan, Motao benar-benar terkejut dan dia segera melihat ekspresi aneh dari para tetua serta murid-murid klan Gu yang ada di tempat ini. Karena pada saat ini semua orang dari klan Gu sudah tidak memandang Motao dan mereka hanya membuang muka. Melihat hal ini, tanpa sadar Motao pun segera mengepalkan tinjunya. Dia pun segera berkata pada Paman Guling dan juga tetua yang lainnya, "Mungkinkah Anda benar-benar ingin seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya ini menjadi pembantu luar dari klan Gu Anda?" Mendengar ucapan dari Motao, Paman Guling hanya bisa terbatuk dan ekspresinya berubah menjadi sangat canggung. Tidak lama kemudian, Gumengki pun berkata dengan nada suara yang memiliki permintaan maaf ketika dia menjawab perkataan dari Motao, "Saudara Motao, kamu tidak perlu marah. Secara alami semakin kuat membantu luar dari klan Gu kita, hal itu semakin baik. Sebelumnya, jika kamu bisa mengalahkan Lindong, maka tidak ada yang bisa menolakmu. Namun pada saat ini, hasilnya sudah sangat jelas di depan mata kita semua. Oleh karena itu, jika saudara Motao ingin tetap tinggal di pulau pertemuan bela diri saat ini dan menyaksikan pertemuan bela diri kita, klan kami akan secara alami memperlakukan saudara Motao sebagai tamu yang terhormat." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Gumengki, raut wajah Motao benar-benar berubah menjadi sangat jelek. Dia pun kembali menatap ke arah Lindong sebelum pada akhirnya Motao berkata, "Baiklah, karena kamu ingin menjadi pembantu luar dari klan Gu, aku ingin menunggu serta melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Di dalam pertemuan bela diri, pertarungannya sangat kejam dan sebuah aturan tidak akan mengizinkan sebuah trik murahan." Mendengar kata-kata dari Motao, sekali lagi Guyan memperingatkan, "Motao, sebelum kamu melakukan pertarungan, aturan itu ditetapkan oleh dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar akan menentang aturan yang telah kamu buat dan kamu tidak ingin mengakui kekalahan dari Lindong?" Mendengar perkataan dari Guyan, Motao benar-benar sangat marah, namun dia hanya bisa mendengus sebelum pada akhirnya memilih untuk sedikit mundur. Tidak lama kemudian Gumengki menunjukkan senyum yang manis ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Saudara Lindong, mungkin klan kami saat ini benar-benar harus bergantung padamu di dalam pertemuan bela diri." Lindong pun tersenyum sambil menatap Gumengki. Dia pun berkata, "Nona Mengki terlalu sopan. Aku menerima undangan dari Nona Guyan untuk datang ke tempat ini sebagai pembantu luar adalah ketika klan kalian bisa memenuhi apa yang aku minta.
Dengan cara seperti itu, maka diriku ini akan membantu klan kalian dengan cara yang terbaik. Gu Mengki yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pun segera mengatakan, sebenarnya imbalan apa yang ingin diminta oleh saudara Lindong? Bolehkah aku tahu imbalan macam apa yang telah dijanjikan oleh Guyan pada saudara Lindong sebelumnya? Lindong pun segera menatap ke arah Guyan. Dia tersenyum sambil berkata, kuota untuk memasuki menara kekacauan. Saat kata-kata Lindong itu terdengar, sekarang raut wajah dari Gu Mengki, Paman Guling, dan juga dua tetua yang lainnya langsung tercengang. Gu Mengki segera mengerutkan alisnya, lalu dia berkata, saudara Lindong, bahkan jika klan Gu kita menjadi juara, kita hanya akan memiliki 3 kuota saja. Mengapa saudara Lindong tidak meminta sesuatu hal yang lain, seperti pil Xuan Yuan, seni bela diri, harta karun roh tingkat tinggi? Aku percaya bahwa klan Gu kita akan sangat mampu memberikan benda-benda seperti itu padamu. Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Lindong tidak ingin bertele-tele, dan dia juga tidak ingin terlalu sopan di tempat ini. Hal itu membuat Lindong segera menjawabnya, sebelumnya aku minta maaf. Yang aku inginkan hanyalah kuota. Jika klanmu tidak bisa menerima apa yang aku minta, aku pikir lebih baik sekarang aku pergi saja. Lindong berani mengucapkan kata-kata ini karena dia akan memastikan bahwa klan Gu menjadi juara. Dan ketika itu, maka klan Gu akan bisa memberikan 1 kuota bagi Lindong memasuki menara kekacauan. Dan ini adalah sebuah pertukaran yang cukup adil. Di sisi lain, Gu Mengki dan juga para tetua tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar belak-belakan tentang masalah ini, karena mereka sangat tahu 3 kuota adalah sesuatu yang sangat langka. Jika mereka memberikan 1 pada Lindong, maka hal itu hanya tersisa 2 saja. Di sisi lain, Mo Tao yang mendengar ucapan dari Lindong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Haha, nafsu makanmu benar-benar besar, Nona Mengki. Sepertinya kali ini klan kalian telah menemukan serigala dengan perut besar yang sangat rakus. Mendengar ucapan dari Mo Tao, Lindong segera melihatnya dengan tajam. Lalu dia berkata, nafsu makanku memang sangat besar. Namun jika saudara Mo Tao memiliki kepercayaan diri untuk bisa mendapatkan kemenangan ketika melawan Sen Tuju, maka jauh lebih baik bagi dirimu untuk menjadi pembantu luar dari klan Gu ini. Pada saat Lindong menyebutkan nama Sen Tuju, raut wajah Mo Tao segera berubah, dan tidak ada satupun kata yang keluar dari dalam mulutnya. Dari kelihatannya, Mo Tao memang jelas-jelas memahami perbedaan antara dirinya dengan Sen Tuju, yang merupakan seseorang berada di peringkat ketiga dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Dan Mo Tao tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali untuk bisa mengalahkan Sen Tuju. Meskipun ekspresi di wajah Mo Tao sudah berubah menjadi sangat jelek, dia pun pada saat ini masih mencibir. Maksudmu, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi juara dari tangan Sen Tuju? Mendengar kata-kata dari Mo Tao, Gu Mengki, Guling, dan tetua lainnya, serta para murid-murid klan Gu di tempat ini segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat Lindong, karena semua orang tahu bahwa Sen Tuju dari klan Sentu adalah orang yang paling tangguh di dalam pertemuan bela diri. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam 4 klan besar yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Sen Tuju. Di sisi lain, Lindong kali ini hanya tertawa, lalu dia berkata, aku memiliki peluang 50%. Meskipun Lindong belum pernah bertemu dengan Asura Besi klan Sentu, dan karena Sen Tuju sudah memiliki ketenaran dan juga reputasi yang bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga, maka Lindong hanya bisa memprediksi dirinya memiliki peluang 50% untuk menang. Hal itu juga didasari Lindong menurut informasi yang telah dia peroleh dari Guyan, karena Sen Tuju pada saat ini seharusnya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, dan kekuatannya memang cukup tirani. Jika Lindong pada saat ini tidak menembus ke tahap kehidupan mendalam, mungkin hal itu sangat sulit bagi Lindong untuk bisa mengalahkan Sen Tuju. Namun sekarang
Kekuatan Lindong sudah berbeda dengan masa lalu. Peluang 50% adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Lindong. Moto yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pada saat ini tertawa dan sebuah ejekan segera memenuhi raut wajahnya karena dia berpikir kemungkinan Lindong hanya membual. Namun Lindong tidak mempermasalahkan reaksi dari semua orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Gu Mengki serta 3 tetua lainnya. Dia pun tersenyum sambil berkata, "Aku sudah menjelaskan semuanya. Terserah bagi kalian semua untuk memilih percaya padaku atau tidak. Namun imbalan yang aku minta tetap tidak akan berubah. Jika kalian tidak bisa memberinya, maka aku akan segera pergi dari tempat ini dan tidak mengganggu kalian lagi." Gu Mengki, Paman Guling dan juga 2 tetua lainnya saling berpandangan ketika mereka mendengar kata-kata dari Lindong, karena mereka semua benar-benar tidak percaya bahwa Lindong akan berani mengeklaim bahwa dia memiliki peluang 50% bisa mengalahkan Sen 7 dan kemudian mengambil posisi juara darinya. Pada saat melihat Paman Guling, Gu Mengki serta para tetua terdiam. Kali ini Guyan pun segera berjalan ke sisi dari Gu Mengki. Dia lalu mengatakan, "Kakak Mengki, tolong percayalah pada Lindong. Jika kita tidak bisa menjadi juara, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan satu kuota apapun." Selanjutnya, Lindong mengatakan bahwa dia tidak ingin hadiah lain. "Jika Lindong bisa membuat klan kita menang, maka satu kuota untuk Lindong bukanlah sebuah kerugian bagi kita. Apakah kakak Mengki benar-benar percaya bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri bisa menghadapi Sen 7? Mendengar kata-kata dari Guyan, ekspresi yang cukup rumit segera terlintas di raut wajah Gu Mengki. Tatapan matanya kini segera melihat ke arah Paman Guling dan juga 2 tetua lainnya. Setelah beberapa saat terdiam, pada akhirnya Gu Mengki mengatakan, "Saudara Lindong, kita yang ada di tempat ini tidak bisa memutuskan masalahnya. Lebih baik sekarang dirimu beristirahat saja dulu di pulau pertemuan bela diri. Dan sebelum dimulainya pertemuan bela diri kali ini, klan kita akan segera memberikan jawaban untukmu. Bagaimana? Apakah kamu setuju untuk menunggu?" Mendengar kata-kata dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi kesepakatannya, jika aku tidak bisa menerima jawaban yang pasti ketika pertemuan bela diri dimulai, maka aku akan segera meninggalkan tempat ini." Mendengar jawaban dari Lindong, Gu Mengki hanya bisa tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Dan di dalam hati, Gu Mengki mengatakan, orang ini benar-benar keras kepala. Pertemuan bela diri 5 klan adalah acara yang benar-benar besar di wilayah Laut Angin Surga. Oleh karena itu, semakin hari semakin banyak orang yang berkumpul di pulau pertemuan bela diri. Karena di tempat ini semua orang bisa melihat kekuatan dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga ini. Namun semenjak kedatangannya di pulau pertemuan bela diri, Lindong tidak pernah keluar dari kamarnya. Dan dia memilih diam di dalam kamar tamu yang telah dipersiapkan oleh klan Gu. Pada saat ini Lindong diam-diam masih berlatih dan dia berusaha memadatkan kekuatan Yuan yang tidak terbatas di dalam tubuhnya karena memang cukup dangkal setelah peningkatan drastis di dalam terobosan sebelumnya. Lindong yang telah dianggap sebagai pembantu luar, hal itu membuat klan Gu menganggap Lindong adalah orang yang sangat penting. Sementara Lindong berlatih, sesekali Guya dikirim oleh klan Gu untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Lindong. Bahkan mereka menyuruh Guya untuk mengantarkan 20.000 pil Xuan Yuan. Hal itu supaya dipergunakan Lindong di dalam pelatihannya. Layanan ini benar-benar membuat Lindong mengerti bahwa klan Gu memang sangat loyal terhadap seorang pembantu luar. Di sisi lain, Lindong juga tidak menahan diri ataupun sungkan karena dia langsung menerima semua pemberian yang telah diberikan klan Gu padanya. Namun pelayanan dari klan Gu yang benar-benar baik seperti ini masih tidak menggoyahkan keinginan Lindong yang berusaha untuk mendapatkan kuota memasuki menara kekacauan. Jika klan Gu tetap tidak mau memenuhi persyaratan dari Lindong, maka dia akan segera pergi dari tempat ini. 5 hari pun telah berlalu dan pertemuan bela diri
sekarang juga telah tiba. Lindong pada saat ini masih duduk diam di dalam kamarnya, sementara ratusan pil Xuan Yuan masih memutari tubuh Lindong. Gelombang energi yang sangat murni disertai dengan energi kehidupan yang tipis terpancar dari pil itu sebelum pada akhirnya semuanya mengalir ke dalam tubuh Lindong. Pada saat semua energinya sudah terserap, Lindong pun segera membuka matanya, dan kali ini kilatan cemerlang terlintas di dalam mata Lindong. Dan tiba-tiba saja sebuah suara pintu terbuka kali ini didengar oleh Lindong, yang ternyata itu adalah Guya yang masuk ke dalam kamar Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, kakak Mengki saat ini ingin mengajakmu ke ruang diskusi dari klanku." Mendengar kata-kata dari Guya, Lindong pun sedikit mengangkat alisnya, dan dia tidak tahu apakah orang-orang dari klanku bersedia memberikan salah satu kuota yang diminta oleh Lindong. Jika mereka tetap tidak mau, maka Lindong pasti akan menyesal karena tidak memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki batu jimat leluhur. Lindong pun segera bangkit dari posisi duduknya. Dia tersenyum ke arah Guya sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Dan pada saat ini, Guya beserta dengan Lindong, mereka berjalan berdampingan. Dalam sesekali, Guya melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, jika klan Gugu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untukmu, maka kamu harus mengikuti apa yang telah kamu putuskan di dalam hatimu." Mendengar kata-kata dari Guya, Lindong pun cukup terkejut. Dia pun hanya bisa tersenyum ke arah gadis cantik itu sambil menganggukkan kepalanya. Karena menurut Lindong, Guya benar-benar terlalu baik. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini Guya akan tetap mendukung Lindong. Tidak lama setelah itu, Guya serta Lindong kali ini sudah sampai di aula yang sangat besar. Guya pun segera mendorong pintu aula itu dan mengajak Lindong untuk segera masuk ke dalamnya. Karena di dalam aula kali ini sudah terlihat beberapa sosok yang telah duduk untuk menunggu Lindong. Dan suasana di dalam aula ini benar-benar cukup tegang dan serius. Ketika Lindong masuk ke dalam aula, banyak para tetua dan juga orang-orang dari klan Gu. Tatapan mata mereka terkunci pada Lindong. Sementara Lindong sendiri masih memiliki ekspresi yang acuh tidak acuh di raut wajahnya. Tatapan mata dari Lindong menyapu ke dalam aula besar ini, dan dia tidak hanya melihat Guyan, Gu Mengki, Gu Ling, serta para tetua lainnya telah hadir di tempat ini, tapi Lindong juga melihat beberapa wajah tetua yang tidak dikenal. Dari kelihatannya, mereka adalah orang-orang penting di dalam klan Gu ini. Namun tatapan mata dari Lindong yang terakhir berhenti di kursi ketua dari klan Gu. Di tempat itu, ada seorang patua yang memiliki mata sangat tajam. Energi Yuan yang tidak terbatas juga terpancar di sekeliling Pak Tua itu. Lindong pun segera memfokuskan tatapan matanya. Lalu dia berkata dengan lirih, "Tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan orang tua ini benar-benar sombong. Bahkan seorang ahli tahap ini juga telah datang. Seperti yang aku harapkan, salah satu 5 klan besar memang memiliki kekuatan menakutkan." Setelah Lindong bergumam seperti itu, tatapan matanya beralih pada pemuda yang ada di samping kursi tetua. Di tempat itu ada pemuda berpakaian putih yang sedang berdiri. Wajahnya cukup tampan, namun juga terlihat pucat, dan auranya pada saat ini juga cukup lemah. Sepertinya dia sedang menderita luka yang serius. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, "Orang itu pasti Gu Yuntian." Pada saat Lindong memandangi wajah dari Gu Yuntian yang pucat, tiba-tiba saja Pak Tua dia segera tersenyum ramah ke arah Lindong sambil berkata, "Haha, kamu seharusnya adalah pembantu luar yang telah diundang oleh Guyan, saudara kecil Lindong, bukan? Perkenalkan, orang tua ini adalah Guso dan aku adalah tetua dari klan Gu." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun segera menangkupkan tangannya pada Patua Guso sambil berkata, "Salam Penatua Guso." Karena tidak ingin bertele-tele lagi, Patua Guso kali tersenyum ke arah Lindong. Dia pun melambaikan lengan bajunya menatap Lindong dengan tatapan yang abnormal, lalu berkata, "Aku sudah mendengar tentang masalah ini. Saudara kecil Lindong, kamu seharusnya juga tahu
betapa berharganya kuota untuk memasuki menara kekacauan, dan itu sangat penting bagi klan kita. Apakah mungkin bagimu untuk bisa berubah pikiran? Mendengar ucapan dari Patua Guso, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan dengan nada yang cukup lembut, "Aku hanya ingin kuota, dan aku tidak butuh hal yang lain." Mendengar jawaban dari Lindong, Patua Guso pun mengerutkan keningnya. Dan pada saat ini, sebuah bisikan-bisikan telah muncul dari anggota klan Gu yang ada di sekitarnya. Beberapa orang terlihat tidak senang karena Lindong menginginkan kuota, karena bagi mereka semua, kuota untuk memasuki menara kekacauan adalah sesuatu yang sangat berharga. Lindong pun tidak memperdulikan obrolan dari orang-orang klan Gu di sekitarnya. Tatapan mata Lindong kali ini melihat ke arah Patua Guso. Sambil tersenyum dia bertanya, "Penatua Guso, aku ingin bertanya, seberapa yakin klanmu ini bisa meraih posisi juara?" Patua Guso pun setelah ragu-ragu sejenak dia menjawabnya, "Peluang yang kita miliki kurang dari 20%. Karena Patua Guso sangat paham dengan klan miliknya bahwa kekuatan dari generasi muda klan Gu akan sangat kesulitan meraih kemenangan atas 3 klan besar lainnya, apalagi untuk bisa merebut posisi juara." Lindong yang mendengar jawaban dari Patua Guso, dia pun pada saat ini lanjut mengatakan, "Tetua Guso, jika klan Gumu tidak dapat memenangkan pertemuan bela diri, maka kamu tidak perlu berbicara tentang memiliki 2 atau 3 kuota. Bahkan klanmu tidak memiliki hak untuk bisa memasuki menara kekacauan." Di bawah pemikiran seperti ini, bukankah diskusi tentang apakah klan kalian bersedia memberikan kuota padaku atau tidak, hal itu adalah sebuah pemikiran yang terlalu jauh? Pada saat kata-kata Lindong ini terdengar, kegemparan pun langsung muncul di aula besar. Beberapa anggota klan Gu, mereka memiliki wajah yang cukup marah karena mereka pada saat ini merasa bahwa Lindong benar-benar meremehkan klan Gu mereka. Di sisi lain, Patua Guso hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia pun segera melambaikan tangan dan menyuruh orang-orang yang ada di tempat ini untuk terdiam. Setelah itu, tatapan mata dari Patua Guso melihat Lindong, lalu dia mengatakan, "Meskipun kata-kata dari saudara kecil Lindong ini tidak enak didengar, tapi itu adalah faktanya. Jika kita tidak bisa menjadi juara, bahkan klan Gu kita tidak memiliki hak untuk bisa memasuki menara kekacauan, apalagi memiliki sebuah kuota." Saudara kecil Lindong, aku pernah mendengar informasi dari Mengki dan juga para gadis di klan Guku bahwa kamu pernah menyebutkan memiliki peluang 50% untuk bisa mengalahkan Sen 7. Ketika kata-kata dari Patua Guso itu terdengar, tatapan mata banyak orang yang ada di dalam aula besar langsung terkunci pada Lindong. Mereka semua tidak percaya bahwa Lindong pernah mengucapkan kata-kata itu. Sementara Gu Yuntian pada saat ini juga melihat ke arah Lindong, karena di dalam hati Gu Yuntian sendiri, dia tidak mengerti bagaimana bisa Lindong memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Lagi pula, di dalam kondisi puncaknya, bahkan Gu Yuntian tidak berani mengeklaim bahwa dia memiliki peluang 50% untuk bisa mengalahkan Sen 7. Di bawah tatapan banyak mata orang, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan diam jawabnya, "Benar, aku pernah mengatakan hal itu." Mendengar jawaban dari Lindong, Patua Guso menyipitkan matanya. Di dalam tatapan matanya sendiri, kali ini sudah terlihat berapi-api ketika melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya Patua Guso mengulurkan tangan dan sebuah token perintah berwarna emas kali ini telah muncul. Hal itu dilakukan Patua Guso sambil berkata, "Saudara kecil Lindong, ini adalah tanda perintah dari pembantu luar klan Guku. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti apa yang kamu bicarakan, silakan ambil ini. Jika kamu mampu mengambilnya, maka aku akan percaya bahwa kamu memiliki kemampuan seperti apa yang kau katakan." Setelah mengucapkan kata-kata ini, sebuah tekanan Yuan yang benar-benar mengerikan segera tersapu keluar dari dalam tubuh Patua Guso. Hal itu pada akhirnya menyelimuti seluruh aura besar. Di bawah tekanan seperti ini, beberapa anggota klan Gui lain yang cukup lemah, raut wajahnya berubah menjadi sangat suram, dan tubuh mereka terasa seperti ditekan oleh gunung Tante Ernie dengan keras.
Meskipun empuk, tapi hal itu sangat berat. Dan semua orang yang ada di tempat ini sangat tahu jika Pak Tua Gusou sebenarnya ingin menguji kekuatan sejati dari Lindong. Tatapan matanya terkunci pada Lindong yang masih terdiam di tempatnya. Namun pada saat ini, secara diam-diam Lindong tersenyum. Dan detik berikutnya, semua orang bisa melihat bahwa Lindong telah secara perlahan mengangkat kakinya. Dia pun mulai dengan mantap berjalan maju. Dan setiap kali kaki Lindong mendarat di tanah, sebuah suara berat pun terdengar. Seolah-olah hal itu adalah suara yang membuat bumi bergetar. Namun gerakan dari Lindong ini tidak berhenti, atau bahkan dia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Karena semua orang yang ada di tempat ini, mereka berpikir bahwa tekanan yang telah diciptakan Pak Tua Gusou yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna tampaknya tidak memiliki efek penekanan pada Lindong. Detik berikutnya, posisi Lindong pada akhirnya sudah berhenti di hadapan Pak Tua Gusou. Dia pun tersenyum tipis sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan segera meraih token perintah emas dari klan Gu ini. Lindong pun mencengkram token itu sambil berkata pada Pak Tua Gusou, "Senang bekerja sama dengan Anda." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa membawa klan Gu ini menjadi juara dalam pertemuan bela diri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 12 episode 38. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata dari Pak Tua Gusou terlihat terang ketika dia melihat Lindong yang dengan acuh tidak acuh mengambil token perintah emas dari tangannya. Dan wajah dari Pak Tua Gusou, meskipun dia terlihat tenang, tapi sebenarnya di dalam hati dia sangat terkejut karena dia adalah seorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Perbedaan antara kekuatannya dengan kekuatan Lindong sangatlah besar. Jika itu adalah orang normal seperti Gu Mengqi dan juga lainnya, bahkan Gu Yuntian, pasti tidak akan bisa menahan tekanan yang dilakukan oleh Pak Tua Gusou. Namun Lindong memperlakukan tekanan energi Yuan yang dikeluarkan oleh Pak Tua Gusou seolah-olah tidak ada artinya. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pada saat ini, Pak Tua Gusou pun bergumam, orang ini. Dia menatap Lindong dalam-dalam. Dan Pak Tua Gusou tidak heran jika Lindong berani mengklaim bahwa dirinya memiliki peluang 50% untuk bisa mengalahkan Sen 7. Sepertinya kemampuannya memang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Gu Yuntian yang berdiri di samping Pak Tua Gusou, ketika melihat hal ini, sorot matanya juga menunjukkan sebuah keheranan karena Gu Yuntian jelas mengerti seberapa kuat tekanan energi Yuan dari Pak Tua Gusou yang telah berada di puncak kehidupan mendalam tingkat sempurna. Bahkan Gu Yuntian merasa bahwa dia tidak akan pernah mampu menahan tekanan itu semudah yang dilakukan Lindong. Tiba-tiba saja Pak Tua Gusou melihat ke arah Guyan serta Gu Mengqi dan dia berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Guyan, sepertinya kamu memang menemukan penolong yang baik kali ini." Gu Mengqi pun menganggukkan kepalanya. Dia lalu mengatakan, "Lindong ini, dia memang sangat kuat." Tatapan mata dari Gu Mengqi melihat ke arah Lindong dipenuhi dengan rasa ingin tahu sebenarnya seberapa tinggi kekuatan pertempuran Lindong jika dia mengeluarkannya secara habis-habisan. Sementara Guyan sendiri hanya tersenyum puas dengan apa yang ditunjukkan Lindong saat ini. Namun di dalam hati, Guyan juga merasa cukup rumit. Dia tidak menduga bahwa orang cacat yang telah dia temukan pada akhirnya akan menjadi penyelamat dari klan Gu mereka. Keterkejutan di dalam hati Pak Tua Gusou berangsur-angsur mereda. Dia pun tertawa kecil ke arah Lindong dan kemudian berkata, "Haha, saudara kecil Lindong, klan Gu kita mungkin harus sangat bergantung padamu dalam pertemuan bela diri kali ini." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Gusou, Lindong pun bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan permintaanku?" Pak Tua Gusou pun dia langsung menjawab,
jika klan Gugu benar-benar mampu menjadi juara, maka salah satu dari 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan akan menjadi milikmu. Lindong pun menghela nafas dengan lega sambil tersenyum. Dia pun mengatakan terima kasih banyak karena jawaban seperti ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Lindong. Melihat Lindong terlihat cukup senang, Patwa Guso pun tersenyum sambil mengatakan, pertemuan bela diri akan dimulai esok hari dan tolong izinkan aku mengundang saudara kecil Lindong untuk beristirahat hari ini. Mendengar kata-kata dari Patwa Guso, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia segera menangkupkan tangan ke arah semua orang dan dia pun segera berbalik lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ketika Lindong baru saja berbalik, tidak ada satupun orang di tempat ini yang melihat garis hitam kecil telah menghilang di bawah kulit dari Lindong. Dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, Patwa Guso itu memanglah sangat kuat dan tingkat kekuatannya bahkan melebihi 4 kepala aula dari sekte Dao. Dan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan akan sangat kesulitan menahan tekanan energi Yuan yang benar-benar berat seperti gunung Tante Ernie. Namun sangat disayangkan, tekanan seperti itu tidak memiliki efek apapun pada Lindong karena dia memiliki batu simbol yang melahap. Di aula besar ini kerumunan anggota klan Gu menyaksikan Lindong telah pergi sebelum akhirnya mereka semua berbisik satu sama lain. Kemudahan Lindong dalam mengambil token perintah di bawah tekanan energi Yuan dari Patwa Guso membuat banyak orang benar-benar terkejut dan heran. Patwa Guso pun pada saat ini tersenyum tipis lalu dia mengatakan, Lindong ini jelas dia bukan orang sederhana. Dari mana tepatnya dia tumbuh? Aku belum pernah mendengar orang seperti ini di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Sementara Gu Yuntian, dia bertanya dengan suara yang cukup lembut, Tetua Guso, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia akan bisa melawan Sen 7? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Gu Yuntian, Patwa Guso hanya tersenyum. Lalu dia menjawabnya, aku tidak berani mengatakan hal itu karena bocah Sen 7 jelas tidak mudah dihadapi, tapi paling tidak Lindong akan menjadi penolong luar yang cukup baik dan dia jauh lebih cocok jika dibandingkan dengan Mo Tao. Mengenai apakah dia bisa menandingi Sen 7 atau tidak, seperti yang dia katakan, kita akan segera tahu ketika mereka berdua saling bersilangan tangan. Dan aku harap ucapan Lindong itu adalah benar. Jika dia benar-benar bisa membantu klan Gu kita menjadi juara, aku akan dengan senang hati memberikan dia 1 kuota. Mendengar perkataan dari Patwa Guso, Gu Yuntian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menatap sosok Lindong yang telah menghilang di kejauhan. Sementara itu, di dalam hati Gu Yuntian mengatakan, mungkin pertemuan bela diri kali ini akan menjadi sangat menarik, tapi sangat disayangkan, aku tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Keesokan harinya ketika sinar matahari terbit di pulau pertemuan bela diri, tempat ini tiba-tiba saja menjadi memanas dan berbagai suara keributan segera berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Di sisi lain, pintu kamar milik Lindong yang telah tertutup rapat pada saat ini telah terbuka dan Lindong pun berjalan keluar dari dalam. Setelah itu, dia melihat Guyan serta Gumengki dan juga yang lainnya telah menunggu Lindong di halaman. Ketika melihat Lindong telah keluar dari dalam kamar, wajah cantik dari Gumengki langsung menunjukkan sebuah senyuman dan dia bertanya dengan nada suara yang cukup lembut, Saudara Lindong, sudah waktunya. Apakah kita akan berangkat sekarang? Selain itu, tolong jaga kami di dalam pertemuan bela diri kali ini. Lindong pun tertegun sejenak karena dia terkejut. Yang kemudian Lindong bertanya, apakah kalian berdua juga akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri kali ini? Sambil tersenyum manis, Gumengki pun menjawabnya, iya, setiap klan harus mengirimkan 3 perwakilan untuk mengikuti pertemuan bela diri ini. Dan untuk klan Gu kita sendiri, perwakilannya adalah aku, Guyan, serta dirimu. Mendengar jawaban itu, Lindong pun langsung mengerti dan dia tersenyum kemudian mengatakan, karena itu masalahnya, mungkin kali ini kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Gumengki sekali lagi tersenyum lalu mengatakan,
selama saudara Lindong tidak menyalahkan kami, karena kemungkinan kami akan menjadi bebanmu. Setelah mengatakan hal itu, Gu Mengki segera berbalik dan dia memimpin kelompok ini untuk menuju ke arena yang akan digunakan dalam pertemuan bela diri. Setelah itu, Lindong, Guyan, serta yang lainnya pun segera mengikuti Gu Mengki. Cerita kemudian berpindah ke tengah-tengah pulau pertemuan bela diri. Di tempat itu, ada sebuah gunung yang sangat megah dan juga mengesankan. Yang kali ini, di tempat itu sendiri sudah banyak orang yang telah berkumpul dan mereka sudah duduk dengan teratur di tempat duduk yang telah disiapkan. Pada saat ini kelompok dari Lindong, mereka juga sudah sampai di puncak gunung. Dan Gu Mengki pun kali ini mulai memberikan penjelasan pada Lindong. Awal dari pertemuan bela diri ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi ini adalah kompetisi antara berbagai ahli. Dengan demikian, 5 klan besar akan dapat mengamati para ahli ini. Dan 5 klan besar ini akan mengundang para ahli yang memiliki kekuatan cukup mengesankan sebagai penjaga atau penolong luar dari klan mereka. Di tempat ini, para penolong luar akan diperlakukan dengan sangat baik. Maka dari itu, banyak para ahli yang berharap bisa menarik perhatian dari 5 klan besar. Bagaimanapun juga, memiliki dukungan yang kuat secara alami di tempat seperti Laut Iblis Kekacauan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, 5 klan besar ini akan memberikan mereka sumber daya yang dibutuhkan di dalam pelatihan mereka. Lindong pun mendengarkan penjelasan dari Gu Mengki itu sambil tatapan matanya melihat ke seluruh tempat ini. Dan kemudian Lindong tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Namun dia tidak mengatakan apapun lagi saat ini, karena Lindong mengetahui kenapa Gu Mengki mengatakan seperti itu. Sepertinya dia menginginkan Lindong untuk bisa direkrut dan bergabung di dalam klan Gu mereka. Namun setelah Gu Mengki melihat sikap acuh tidak acuh dari Lindong yang sepertinya tidak tertarik untuk bergabung dengan klan Gu, hal itu membuat Gu Mengki merasakan sedikit kekecewaan. Dan pada akhirnya Gu Mengki pun tidak mengatakan hal yang lebih lanjut. Tidak lama kemudian, kelompok dari Lindong serta Gu Mengki telah mencapai kursi yang ditujukan untuk klan Gu mereka. Di tempat itu sudah ada Gu Yuntian yang wajahnya pucat dan terduduk di kursi. Ketika melihat kedatangan dari kelompok Lindong, Gu Yuntian pun segera berdiri dan dia menangkupkan tangannya pada Lindong. Namun pada saat Gu Yuntian akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek karena dia melihat sesuatu di depan sana. Lindong pun segera mengikuti pandangan dari Gu Yuntian dan dia pada saat ini melihat sekelompok besar orang yang telah berkumpul. Dan Lindong juga melihat sosok yang telah dia kenal, yaitu Wei Song. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit. Lalu dia mengatakan, ternyata anggota klan Wei. Barulah Lindong mengerti kenapa tiba-tiba saja wajah dari Gu Yuntian berubah menjadi sangat jelek. Karena sebenarnya itu disebabkan oleh kedatangan dari klan Wei ini. Untuk sesaat tatapan mata Lindong menyapu pada Wei Song. Dan tiba-tiba tatapan matanya berhenti pada seseorang yang ada di sampingnya. Di tempat itu ada 2 sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan pedang besar di punggungnya. Energi dari pedangnya sendiri benar-benar terlihat sombong dan juga sangat ganas. Dan kemudian Lindong segera melihat orang yang lainnya yang pada saat ini tampak sangat lemah dan rapuh. Penampilannya juga biasa-biasa saja, namun wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang akan membuat orang merasakan sebuah kengerian. Ketika tatapan Lindong melihat 2 orang ini, tiba-tiba saja matanya menyipit karena Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang benar-benar kejam mengalir dari dalam tubuh mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka akan menjadi lawan yang cukup merepotkan. Pada saat melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, Gu Mengki yang ada di sampingnya, dia kemudian mengatakan, pria yang membawa pedang itu adalah Wei Shen dari klan Wei, dan dia dianggap sebagai pemuda terkuat dalam generasi muda klan Wei. Penguasaan teknik pedang gunung klan Wei mendekati titik kesempurnaan. Mendengar hal ini, Lindong lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang satunya? Tatapan mata dari Gu Mengki segera melihat ke arah pria yang terlihat sederhana di samping Wei Shen. Alisnya pun segera terangkat, tapi Gu Mengki tidak tahu siapa orang itu.
Dan tiba-tiba saja Guyun Tian pada saat ini yang raut wajahnya sudah sangat jelek, dia berkata, itu adalah tombak hantu Chen Luo. Dia adalah murid pertama dari Pak Tua Tulang Jahat. Luka yang aku alami disebabkan oleh dia. Mendengar kata-kata dari Guyun Tian, Gu Mengki serta orang-orang dari klan Gu yang ada di tempat ini segera mengepalkan tangan mereka. Dan sebuah kemarahan segera terlintas dalam tatapan mata mereka. Sementara Lindong sekarang hanya bisa mengangkat alisnya saat dia melihat pada Guyun Tian. Ya, kemudian dia pun berkata, murid pertama Pak Tua Tulang Jahat, berarti Chen Luo ini adalah kakak senior dari Su Yun. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong kembali melihat pada Chen Luo itu. Dan di sisi lain, tatapan mata dari Chen Luo sekarang juga telah melihat Lindong. Dia pun segera tersenyum. Kemudian Chen Luo mengulurkan telapak tangannya. Dia pun memberikan kode untuk memenggal kepala Lindong. Hal itu dilakukan oleh Chen Luo sambil mengirimkan pesan suara. Lindong, aku akan mengambil hidupmu atas nama adik juniorku. Mendapat pesan suara dari Chen Luo, Lindong pun segera menyipitkan matanya karena dia tidak menyangka akan segera bertemu dengan musuh yang ada di tempat ini. Guyun Tian yang ada di samping Lindong, dia pun pada saat ini melihat Chen Luo yang telah melakukan gerakan untuk memenggal kepala Lindong. Hal itu membuat Guyun Tian sedikit terkejut sebelum pada akhirnya dia bertanya pada Lindong, saudara Lindong, apakah kamu pernah bertengkar dengan Chen Luo? Lindong pun hanya terdiam, tapi Guyan yang berada di samping Lindong, dia lalu menjelaskan, pada saat kita bersaing untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius, Wei Song saat itu ditemani oleh saudara junior dari Chen Luo yang pada akhirnya dia telah dibunuh oleh Lindong. Mendengar penjelasan dari Guyan membuat Guyun Tian sedikit melongo sebelum pada akhirnya dia terdiam karena Guyun Tian tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong yang terlihat baik dan sopan adalah seseorang yang benar-benar kejam. Bahkan dia berani membunuh seorang murid dari Pak Tua Tulang Jahat. Mengetahui fakta ini, Guyun Tian kemudian memberikan peringatan pada Lindong. Sepertinya saudara Lindong harus sedikit berhati-hati jika kamu nanti berhadapan langsung dengan Chen Luo. Meskipun Chen Luo dan juga adik juniornya, mereka tidak memiliki hubungan yang begitu baik, tapi tetap saja mereka berdua adalah murid dari Pak Tua Tulang Jahat. Mendapat kata-kata seperti itu dari Guyun Tian, Lindong pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian di dalam hati Lindong bergumam, Chen Luo memang tidak lemah, namun jika dia ingin mengambil nyawaku, maka dia tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk bisa melakukan hal itu. Setelah berkata seperti ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong berkedip sebelum akhirnya dia bertanya pada Guyun Tian, seberapa kuat sebenarnya Pak Tua Tulang Jahat itu? Karena Lindong telah membunuh Su Yun, jika Pak Tua Tulang Jahat mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan tinggal diam dan secara pribadi mungkin akan mengambil tindakan. Potensi ini adalah sesuatu yang berbahaya untuk Lindong. Apabila Lindong bisa mendapatkan informasi tentang Pak Tua Tulang Jahat, maka hal itu bisa sedikit meringankan beban yang akan ditanggung Lindong. Guyun Tian yang mendengar pertanyaan dari Lindong, dia pun kemudian menjawabnya dengan cukup serius. Pak Tua Tulang Jahat itu cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, dia adalah penolong luar dari Gua Angin Iblis dan dia telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Menurut informasi yang telah dikumpulkan oleh klan Gu kita, dia telah mencoba untuk melakukan terobosan ke tahap kematian mendalam selama 2 tahun terakhir. Jika dia berhasil, dia mungkin pada saat ini menjadi sosok paling gemilang di wilayah Laut Angin Surga. Mendengar kata-kata dari Guyun Tian, Lindong pun menyipitkan matanya dan merasa bahwa Pak Tua Tulang Jahat itu benar-benar lawan yang sulit dihadapi. Jika orang tua itu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, hal itu tidak akan membuat Lindong ketakutan. Meskipun Lindong tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tapi mencoba melarikan diri dari Pak Tua Tulang Jahat bukan sesuatu yang mustahil. Tapi jika orang tua itu
telah berada di tahap kematian yang mendalam, maka hasilnya akan sedikit berbeda. Sedikit penjelasan tentang tahap kehidupan mendalam dan juga tahap kematian yang mendalam. Kekuatan yang berada di tahap kehidupan mendalam adalah di mana energi kehidupan akan berintegrasi dengan kekuatan Yuan seseorang, dan hal itu membuat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya akan terus-menerus tumbuh dan menjadi tidak terbatas. Di dalam pertempuran, kekuatan semacam ini memang cukup kuat dan bisa mengancam lawan. Selain itu, energi kehidupan juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka dalam jangka waktu yang cepat. Hal itu juga bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang telah hilang. Mayat para ahli yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna hampir tidak mungkin untuk bisa dihancurkan. Hal itulah yang membuat orang-orang seperti ini menjadi sangat tirani. Jika kekuatan yang berada di tahap kehidupan mendalam bisa dikatakan memperkuat tubuh seseorang, maka kekuatan yang berada di tahap kematian mendalam, hal itu adalah meningkatkan kekuatan membunuh dari seseorang. Di bawah kekuatan dari energi kematian, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan. Kekuatan penghancurnya benar-benar menakutkan. Selain itu, energi kematian yang telah menyerang tubuh seseorang bahkan tidak akan mampu diperbaiki oleh energi kehidupan. Dalam artian lain, energi kehidupan tidak akan mampu menyembuhkannya jika sudah terkena serangan menggunakan energi kematian. Dengan alasan inilah kenapa tahap kematian mendalam sebenarnya lebih tinggi daripada tahap kehidupan yang mendalam. Oleh karena itu, jika Patua Tulang Jahat benar-benar telah mencapai tahap kematian mendalam, itu akan membuat Lindong sedikit sakit kepala. Mengetahui fakta ini, Lindong segera mengerutkan keningnya. Namun dia tidak akan memikirkan hal ini terlalu jauh, karena pada saat ini bukan waktunya untuk berpikir tentang hal seperti itu. Bagaimanapun juga, Lindong pun berpikir ketika dia sudah berhasil mewujudkan tujuannya di dalam menara kekacauan, maka Lindong akan segera meninggalkan tempat ini. Dan laut iblis kekacauan ini benar-benar luas. Bahkan Patua Tulang Jahat kemungkinan tidak akan bisa menemukan Lindong jika Lindong ingin menyembunyikan diri di lautan iblis kekacauan ini. Tidak lama kemudian Lindong pun menarik perhatiannya dari Chen Luo. Dia kemudian berjalan menuju kursi yang telah disiapkan oleh Glen Gu, dan Lindong duduk di sana sambil menunggu pertemuan bela diri ini dimulai. Setelah melihat hal ini, Chen Luo pun tersenyum dan dia pun juga menghentikan provokasi terhadap Lindong. Di dalam hati, Chen Luo pada saat ini berkata, "Jika aku bertemu dengannya di arena, maka aku akan melakukan balas dendam dengan cara yang jauh lebih baik." Di sisi lain, Wei Shen pada saat ini melihat Lindong sebelum pada akhirnya dia tersenyum tipis, kemudian berkata, "Saudara Chen Luo, apakah itu pemuda jahat yang telah membunuh saudara Suyun? Kamu pada saat ini tidak perlu marah, karena dia tidak akan pernah bisa lari dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Wei Shen, Chen Luo pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Kemampuan dari Jabingan Suyun itu benar-benar rendah. Dia terbunuh. Sama artinya dia adalah orang yang tidak berguna. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah saudara juniorku. Jika berita tentang masalah ini menyebar, maka hal itu secara tidak langsung juga menodai namaku. Oleh karena itu, aku harus membalas dendam atas namanya." Wei Shen pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke seluruh area. Kemudian dia berkata, "Sampai sekarang Gu Yuntian dari Clan Gu tidak dapat mengambil tindakan karena mengalami luka yang serius. Dan aku percaya bahwa klan Weiku seharusnya bisa untuk meraih kemenangan dengan lancar. Namun untuk menjadi juara, itu mungkin cukup merepotkan." Mendengar kata-kata dari Wei Shen, Chen Luo yang tadinya tersenyum, kini langsung cemberut. Tatapan matanya melihat ke arah puncak gunung. Dan di tempat itu ada sebuah alun-alun yang cukup luas. Di sana berdiri sebuah menara batu kuno, dan jika dilihat dari tempat ini hanya terlihat setengahnya saja, tapi aura kuno dan juga sunyi samar-samar bisa dirasakan semua orang dari tempat ini, karena sebenarnya menara itu adalah menara kekacauan.
dan seseorang yang menjaganya saat ini adalah orang yang berasal dari klan Sentu. Dia Asura Besi Sen 7. Ketika menyebutkan nama dari Sen 7, bahkan Chen Luo merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pada saat ini Guyan yang duduk di samping Lindong, dia terus memperkenalkan orang-orang yang telah datang yang akan menjadi lawan di dalam pertemuan bela diri kali ini. Hal itu dikatakan oleh Guyan sambil menunjuk Lindong. Lihatlah, itu adalah klan Song, dan pria yang di depan itu namanya adalah Song Chen. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda dari klan Song. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap awal dari kehidupan yang mendalam. Dan di tempat itu ada klan Su. Mereka dipimpin oleh Su Yan. Orang ini sedikit istimewa. 5 tahun yang lalu dia berada di peringkat terbawah dari generasi muda klan Su. Namun pada akhirnya Su Yan ini memiliki pertemuan yang membuatnya beruntung. Dia menemukan sebuah perbendaharaan kuno dan kemudian memperoleh warisan di dalamnya. Sejak saat itu, kekuatan dari Su Yan terus meningkat, dan dalam waktu 5 tahun, dia sudah menjadi orang terkuat di antara generasi muda klan Su. Setelah mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong pada saat ini segera melihat ke arah Song Chen. Dia cukup tampan dan juga memiliki temperamen yang cukup baik. Dalam pandangan Lindong, kemungkinan Song Chen ini adalah pria tampan kelas atas. Beberapa saat kemudian, tatapan mata dari Lindong beralih melihat Su Yan. Pemuda itu terlihat biasa-biasa saja, penampilannya kurus dan juga terlihat sedikit rapuh. Namun tatapan matanya benar-benar cukup tajam. Ketika melihat penampilan dari Song Chen maupun Su Yan, pada saat ini Lindong jauh lebih tertarik pada Su Yan. Karena menurut Lindong, orang ini benar-benar tidak sederhana. Dalam sekali pandang, Lindong telah melihat bahwa Su Yan sepertinya telah mengalami perjuangan yang sangat sulit. Dan hal itu tidak pernah didapatkan oleh Song Chen. Dalam artian lain, Su Yan adalah seseorang yang bekerja keras seperti Lindong. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, seperti yang aku harapkan dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga. Anggota generasi muda yang ada di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang jenius. Setelah melakukan pengamatan sebentar, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan sebuah pujian. Dan Lindong pada saat ini berpikir, jika para jenius dari 5 klan besar ini ditempatkan di wilayah Suan Timur, maka mereka akan berdiri di puncak generasi muda. Pertemuan bela diri semacam ini adalah sesuatu yang tidak terduga, dan Lindong akan segera melihat serta merasakan kekuatan dengan orang-orang jenius di wilayah Laut Angin Surga. Waktu pun terus berjalan dan suasana panas di tempat ini menjadi semakin mendidih karena pertemuan bela diri tidak segera dimulai. Di bawah kendali dari 5 klan besar, banyak ahli dari berbagai tempat telah bersilangan tangan di banyak platform yang hadir, dan banyak ahli ingin menunjukkan kekuatan mereka supaya bisa menarik perhatian dari 5 klan besar. Meskipun pada akhirnya mereka akan kehilangan kebebasan, tapi sebenarnya hal itu sangat menguntungkan untuk pelatihan mereka. Dan ini adalah sesuatu perdagangan yang cukup adil. Tapi di sisi lain, Lindong pada saat ini tidak menunjukkan banyak minat, karena Lindong lebih memilih untuk menutup mata dan juga beristirahat di tempat duduknya. Sampai pada akhirnya matahari sekarang telah berada lurus di atas kepala mereka, dan Lindong sekarang bisa merasakan Gumengki yang ada di sampingnya tiba-tiba saja berdiri. Mata Lindong yang sejak tadi tertutup secara perlahan terbuka. Lindong pun kini berkata, sebenarnya akan segera dimulai ya. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia memperhatikan bahwa ada seorang tetua yang berdiri di udara di atas alun-alun besar di depan sana. Karena orang tua itu adalah anggota dari klan Sentu, yang pada saat ini tetua dari klan Sentu itu segera mengatakan, pertemuan bela diri terjadi setahun sekali dan tidak banyak yang perlu dijelaskan tentang aturannya. Seperti biasa, semua orang memilih lawan dan setiap klan bisa mengirimkan 3 peserta. Setelah mengatakan hal ini, sebuah lingkaran cahaya yang bersinar segera muncul di tangan Patua klan Sentu. Dan semua orang di tempat ini bisa melihat 4 tanda bercahaya yang telah berputar-putar. Gumengki segera berdiri bersama dengan peserta dari 3 klan besar yang lainnya.
Mereka segera mengulurkan tangan dan kekuatan hisab segera dikeluarkan. Masing-masing pada saat ini meraih 3 lingkaran bercahaya. Dan ketika lingkaran bercahaya itu telah mendarat di tangan Gumengki serta 3 orang dari klan yang lainnya, kali ini hal itu segera berubah menjadi label bercahaya. Hal itu juga diikuti dengan benang yang bersinar sebelum pada akhirnya memanjang dan bergabung dengan tanda cahaya yang lainnya. Yang pada saat ini benang bercahaya dari klan Gu sebenarnya telah mengarah pada klan Su. Tatapan mata Lindong ketika melihat hal ini segera menyipit. Dia pun segera melihat ke arah Suyan yang telah memegang tanda cahaya. Di sisi lain, Suyan pada saat ini juga tersenyum tipis dan tatapan matanya telah menunjukkan niat bertarung yang benar-benar kental. Hal itu membuat Gumengki segera berkata, lawan kita untuk putaran pertama sebenarnya adalah klan Su. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan segera melihat ke arah klan Wei dan dia pun menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, beruntung kita tidak bertemu dengan klan Wei saat ini dan aku merasa cukup lega karena pada saat ini jelas klan Wei adalah yang terkuat di antara 4 klan yang akan bertarung. Jika klan Gu kita bertemu dengan mereka di babak pertama, itu pasti akan membuat klan Gu kita menjadi kelelahan. Lindong yang mendengar kata-kata dari Guyan, dia pun segera menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Kita pada akhirnya nanti juga akan bertemu dengan mereka. Sementara Gumengki, dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Lindong. Dan selanjutnya, Gumengki segera mengulurkan tangannya. Tanda cahaya yang ada di tangan Gumengki sekarang langsung terbelah menjadi 3. Dan dia kemudian menawarkannya pada Lindong serta Guyan. Kalian berdua, pilihlah belmu. Ini secara acak akan menentukan siapa lawan bertarung kalian. Mendengar ucapan dari Gumengki, Guyan pun segera melambaikan tangannya. Dan ketika tangan dari Guyan menyentuh tanda cahaya itu, sebuah benang cahaya segera melesat keluar, yang pada saat ini mengarah pada klan Su, kemudian terhubung dengan seorang pria tinggi yang kekar. Dan dia adalah Sutei dari klan Su. Ketika melihat hal ini, alis dari Guyan segera terangkat karena dia jelas memiliki pemahaman yang tinggi tentang kekuatan Sutei. Di sisi lain, Gumengki hanya sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia melihat bahwa lawan pertarungan Guyan sebenarnya adalah Sutei. Sebelum pada akhirnya tatapan mata Gumengki melihat ke arah Lindong, dia tersenyum tipis sambil berkata, "Saudara Lindong, sekarang giliranmu." Mendengarkan hal itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil tanda cahaya yang berada di tangan Gumengki. Setelah Lindong menyentuh tanda cahaya itu, sebuah benang cahaya pun kini melesat dan kemudian terhubung pada seseorang pria yang terlihat cukup lemah dan juga tidak normal. Ketika koneksi benang cahaya ini muncul, kegemparan segera terjadi di tempat ini dan banyak orang sekarang telah melihat Lindong. Sementara bisikan-bisikan juga langsung terdengar. Pemuda itu sepertinya bukan anggota dari klan Gu dan dia seharusnya adalah penolong luar yang telah diundang. Namun kenapa aku begitu asing dengan pemuda ini? Dari fluktuasi auranya, sepertinya dia telah mencapai tahap kehidupan yang mendalam. Namun dari kelihatannya, dia baru saja mencapai tahap ini. Dan bagaimana bisa dia menantang Suyan dengan kekuatan seperti itu? Klanku sekarang tampaknya tidak beruntung. Karena Sutei adalah orang yang berada di urutan kedua setelah Suyan. Dan dia juga cukup kuat di antara generasi muda klan Su. Namun Guyan yang baru saja menembus tahap kehidupan mendalam melawan Sutei. Sementara Suyan akan melawan pemuda yang tidak terkenal itu. Benar. Sepertinya 2 dari 3 pertarungan ini adalah pertanda buruk untuk klanku. Mereka tampaknya terjatuh dalam kerugian. Lindong yang pada saat ini mendengar bisikan orang-orang yang ada di tempat ini merasa tidak nyaman. Dia pun segera melihat ke arah Gumengki
kemudian berkata, apakah pemilihan lawan secara acak pada saat ini tidak menguntungkan bagi kita? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Gu Mengki pun hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, jika kita hanya melihat kekuatan dari permukaanmu saja, situasinya mungkin memang tampak suram, dan pada saat ini kamu sebenarnya telah dipasangkan dengan orang terkuat dalam generasi muda klan Zhou, yaitu Suyan. Adapun diriku akan dipasangkan dengan yang terlemah di antara 3 orang itu. Dan Guyan sendiri, lawannya pada saat ini cukup merepotkan karena Sute adalah orang terkuat nomor 2 di dalam generasi muda klan Zhou. Selain itu, Guyan pada saat ini juga baru saja naik ke level tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Dengan memikirkan hal ini saja, aku merasa Guyan tidak memiliki peluang kemenangan ketika berhadapan dengan Sute. Dan hasil dari pertandingan ini akan ditentukan olehmu. Apakah kamu bisa menang atau tidak ketika bertarung melawan Suyan? Karena pada saat ini sebenarnya bisa dianggap yang terkuat melawan yang terkuat, kemudian yang terkuat kedua melawan yang terlemah, dan yang terlemah terakhir melawan yang terkuat kedua. Jika dilihat dari permukaan, kita memiliki peluang 50-50. Tapi tentu saja hal itu masih sebuah pernyataan, karena kekuatan bertarung sejatimu seharusnya melebihi apa yang kamu tunjukkan di permukaan. Jika kamu kalah dari Suyan, maka klan Gu ini juga akan kalah. Mendengar perkataan dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Dan pada saat ini Lindong merasa bahwa keraguan dari Gu Mengki dan orang-orang yang lainnya akan segera menghilang ketika sudah melihat pertarungan antara Lindong dengan Suyan. Bahkan sebuah kata-kata yang tidak perlu, hal itu tidak ada gunanya untuk dikatakan Lindong saat ini. Tidak lama kemudian Gu Mengki pun melambaikan tangannya dan dia berkata, ayo kita harus segera masuk ke arena. Setelah mengatakan hal itu, Gu Mengki benar-benar melompat untuk memasuki arena pertarungan. Sementara Guyan, dia segera menoleh ke arah Lindong. Sambil tersenyum, dia pun mengatakan, Lindong, kita semua akan bergantung padamu. Setelah mengatakan hal ini, sosok dari Guyan juga langsung menyusul Gu Mengki dan memasuki arena pertarungan. Kata-kata yang diucapkan Guyan pada Lindong adalah sebuah pengharapan yang besar, karena Guyan benar-benar mengetahui bahwa dia akan kalah dalam pertarungan melawan Sute. Lindong pada saat ini masih terdiam memperhatikan 2 sosok wanita cantik yang telah turun ke arena pertarungan. Setelah itu, Lindong pun juga segera melompat dan memasuki arena pertarungan. Pada saat ini Lindong segera mengangkat kepalanya, dan tatapan mata Lindong sendiri terkunci pada Suyan. Di sisi lain, Suyan juga telah melihat Lindong, dan senyum yang tipis kini terlintas di raut wajahnya, yang pada akhirnya Suyan pun segera melompat dari tempat duduknya, dan dia pada saat ini juga langsung berada di arena pertarungan yang sama dengan Lindong. Tetua dari klan Sentu yang berada di udara, ketika melihat semua peserta telah memasuki arena, dia pun segera berkata, karena kalian telah masuk ke dalam arena, maka kompetisi ini resmi dimulai. Selain itu, saat menyilangkan tangan, setiap cedera yang kalian derita adalah resiko di dalam pertarungan ini. Setelah kata-kata dari Patua klan Kentu itu terdengar, tiba-tiba saja sebuah energi Yuan yang tidak terbatas segera meletus dari 3 arena pertarungan. Dan sosok manusia yang ada di 2 arena pertarungan, mereka pun segera memulai pertempuran ini. Tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja melihat pada arena pertarungan yang ketiga. Dan di tempat itu, 2 orang masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memulai pertarungannya. Dan di arena pertarungan ketiga ini adalah tempat Lindong dan juga Suyan. Tatapan mata Suyan sendiri melihat pada 2 arena pertarungan lainnya, di mana saat ini di tempat itu sudah mulai dilakukan pertarungan. Segera setelah itu, Suyan pun tersenyum tipis pada Lindong. Dia menangkupkan kedua tangan sambil berkata, perkenalkan, aku Suyan dari klan Zhou.
Mendengar kata-kata itu, Lindong pun juga menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata, "Aku adalah Lindong." Dan pada saat ini, sebenarnya Lindong serta Suyan sendiri belum melakukan pertarungan karena mereka menunggu dua hasil pertarungan yang lainnya. Karena pertarungan antara Lindong dan juga Suyan adalah titik penentu sebuah kemenangan. Suyan yang masih melihat Lindong, dia pada saat ini kemudian mengatakan, "Saudara, sepertinya kamu bukan seseorang yang berasal dari wilayah laut angin surga." Mendengar kata-kata dari Suyan, Lindong pun menjawabnya, "Wilayah laut angin surga ini sangat luas. Saudara Suyan, aku tidak berpikir bahwa kamu akan mengatakan dirimu itu mengenal semua orang di wilayah laut angin surga, bukan?" Mendengar jawaban dari Lindong, Suyan pun hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Haha, kamu benar, kakak Lindong. Kamu seharusnya bisa memahami pentingnya pertarungan kita berdua, bukan?" Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan dia tahu bahwa jika Guyan kalah dan Gu Mengki menang, maka pertarungan antara dirinya dengan Suyan akan menjadi titik penentu. Selanjutnya, Suyan pun tersenyum tipis dan dia lanjut berkata, "Saudara Lindong, kalau begitu aku akan agak menyesal tentang hal ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus memenangkan pertarungan ini." Lindong pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Karena Suyan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Dan bagaimanapun juga, Lindong juga harus mendapatkan kemenangan supaya dia bisa mendapatkan bagian untuk bisa memasuki menara kekacauan. Setelah Suyan mengucapkan kata-kata itu, dia pun pada saat ini tidak berkata apapun lagi dan tangannya langsung diletakkan di belakang punggungnya. Suyan pun menunggu dengan tenang hingga dua pertarungan lainnya selesai. Demikian pula, Lindong juga tidak langsung mengambil tindakan. Samar-samar, Lindong kali ini menutup matanya dan dia terlihat cukup tenang. Waktu pun dengan cepat berlalu. Lindong serta Suyan sendiri saat ini masih berhadapan dengan cara yang cukup aneh. Sementara dua pertarungan yang lainnya sekarang sudah berakhir. Dan kemudian, beng-beng, suara ledakan pun terdengar. Semua orang pada saat ini bisa melihat dua sosok terbang mundur di arena pertarungan mereka masing-masing. Seorang tetua dari klan Sentu pun segera berdiri. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian berkata dengan cukup keras, "Gu Clan dimenangkan oleh Gu Mengki dan Su Clan dimenangkan oleh Su Te." Setelah semua orang mendengar kata-kata ini, tatapan mata mereka semua segera beralih pada Lindong dan juga Suyan yang sampai saat ini belum mengambil tindakan. Sementara Gu Mengki sendiri, dia segera mendukung Guyan yang wajahnya sudah menjadi pucat untuk kembali ke kursi milik klan Gu. Guyan pun segera meminta maaf dengan senyum yang cukup pahit. "Kakak Mengki, maafkan aku." Mendengar kata-kata dari Guyan, Gu Mengki hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya kali ini melihat ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, "Kita belum kalah. Selanjutnya, kita akan segera melihat apakah Lindong benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dia katakan." Di bawah tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini, Suyan pun segera tersenyum tipis ke arah Lindong. Dia segera mengulurkan lengan bajunya dan telapak tangan berwarna abu-abu yang gelap dengan fluktuasi energi yang mengerikan segera terpancar dari dalamnya. Dan kemudian Suyan pun berkata, "Saudara Lindong, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan ini, dan aku harap kamu berhati-hati." Lindong yang mendengar kata-kata dari Suyan, matanya yang tertutup dengan lembut pada saat ini segera terbuka. Dan Lindong pun kemudian menjawabnya, "Saudara Suyan, mohon bimbingannya." Gelombang energi Yuan yang benar-benar megah kali ini terpancar di arena pertarungan antara Lindong dengan Suyan. Banyak orang yang melihat pemandangan ini membuat jiwa mereka merasa terguncang. Lindong serta Suyan kali ini telah bertatapan mata dan mereka sepertinya akan melakukan pertarungan yang cukup sengit. Suasana bermusuhan juga diam-diam menyelimuti arena pertarungan ini. Sebuah kilatan yang dingin segera melintas dalam tatapan mata dari Suyan. Kakinya pun segera menghentak ke tanah dan kemudian tubuh Suyan dengan cepat menghilang. Dia pun segera meluncur ke arah Lindong.
Ketika menyaksikan adegan ini, energi Yuan yang tidak terbatas juga telah dikeluarkan oleh Lindong. Tatapan matanya segera menyipit sebelum akhirnya Lindong memiringkan tubuhnya ke samping. Dan kemudian, bung! Sebuah tangan abu-abu yang gelap dipenuhi dengan kekuatan penghancur tiba-tiba saja mendesing melewati telinga Lindong. Sebuah angin yang kencang segera menyapu dan memecahkan udara yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja hal itu menimbulkan sebuah ledakan yang menghancurkan arena pertarungan ini. Di sisi lain sambil menghindar, Lindong juga langsung mengangkat tangannya dan dia segera meraih pergelangan tangan milik Suyan. Sebuah energi yang benar-benar tirani kini telah dikeluarkan oleh Lindong yang akhirnya dengan kekuatan penuh Lindong pun melemparkan Suyan dan dengan kejam menabrak tanah sampai menimbulkan sebuah retakan yang besar. Sebuah asap debu yang benar-benar tebal segera menyelimuti arena pertarungan antara Lindong dan juga Suyan kali ini. Suyan yang sudah terlempar pun, dia segera memutarkan tubuhnya dan kakinya pada saat ini melaju ke arah Lindong untuk memberikan tendangan tepat di kepala Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong tidak berubah. Tangannya hanya mengepal dan Lindong melancarkan tinjuan yang langsung berbenturan dengan tendangan Suyan. Hal itu menimbulkan gelombang energi ledakan yang mengerikan pada saat tinju dan juga tendangan telah berbenturan. Dan tidak lama kemudian, Lindong segera memutarkan tubuhnya. Kaki kanan Lindong sendiri kali ini langsung memberikan tendangan yang menuju tenggorokan Suyan seperti pisau yang tajam. Namun ketika tendangan kaki Lindong itu akan mengenai tenggorokan Suyan, tiba-tiba saja Suyan mengangkat sikunya. Hal itu dia gunakan untuk menahan tendangan dari Lindong. Meskipun Suyan berhasil menahan tendangan Lindong, tapi kekuatan besar milik Lindong masih membuat Suyan terlempar mundur. Segera setelah itu, Suyan pun mendorongkan kakinya di udara dan dia segera melayang. Pada saat ini, ekspresi di raut wajah Suyan sudah terlihat sangat serius. Dan teriakan-teriakan penuh kekaguman juga langsung terdengar oleh para penonton yang ada di tempat ini. Karena mereka benar-benar menyaksikan pertempuran fisik yang sangat menakjubkan. Dan setiap gerakan yang dilakukan oleh Suyan maupun Lindong sendiri benar-benar kejam karena ditujukan pada organ vital masing-masing. Yang kemudian hal itu membuat banyak orang segera berkata, dari pertempuran ini tampaknya mereka berdua seimbang. Para anggota klanku yang duduk di kursi mereka masing-masing dengan cemas menyaksikan pertempuran antara Lindong dengan Suyan. Yang kemudian mereka menarik nafas lega karena mereka tahu bahwa Lindong memang memiliki kemampuan untuk melakukan pertarungan seimbang melawan Suyan. Sementara wajah pucat dari Gu Yuntian, dia pun segera menganggukkan kepalanya sambil memberikan pujian, serangan dan juga kekejaman yang benar-benar menentukan. Lindong kekuatannya sebanding dengan Suyan. Dari kelihatannya, Lindong merasa tidak kesulitan ketika menghadapi Suyan. Dengan kekuatan seperti ini, Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menggantikan diriku. Gu Mengqi yang ada di samping Gu Yuntian, dia pun segera berkata dengan lembut, namun masih terlalu dini untuk menentukan hasilnya saat ini. Kata-kata dari Gu Mengqi itu membuat Gu Yuntian menganggukkan kepalanya karena dia tahu betul pertarungan ini baru saja dimulai. Sedangkan kartu traf milik Suyan juga belum dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tempat ini yang tahu siapa yang akan segera muncul menjadi pemenangnya. Di dalam arena pertarungan, Suyan yang masih berdiri di udara, dia menundukkan kepalanya melihat ke arah Lindong yang ada di bawah. Sebuah senyuman yang tampak muram terlintas di raut wajah Suyan, yang pada akhirnya dia mengatakan, Saudara Lindong bisa diundang oleh klanku untuk menjadi penolong luar mereka. Kamu sebenarnya memang tidak lemah. Mendengar kata-kata dari Suyan, Lindong pun segera menjawabnya, Saudara Suyan, kamu juga tidak buruk. Karena menurut Lindong sendiri, Suyan pada saat ini memang lebih kuat dari Mo Tao. Dan dia bahkan seimbang dengan Yuan Chang ketika sudah mengaktifkan emblem roh. Namun pada saat ini, Lindong juga jauh lebih kuat daripada ketika dia melakukan pertarungan dengan Yuan Chang. Tidak lama kemudian Suyan tersenyum tipis. Dia segera mengulurkan tangannya sambil berkata, Saudara Lindong, namun aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku
akan memenangkan pertarungan ini. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya abu-abu gelap segera mengalir di tangan Su Yan, dan fluktuasi energi yang berbahaya kini segera terpancar darinya. Ketika energi ini sudah dikeluarkan, Su Yan pun lanjut mengatakan, tangan setan hitam. Cahaya abu-abu gelap yang telah dikeluarkan kali ini dengan cepat berkumpul di tangan dari Su Yan, dan hal itu segera membentuk lapisan abu-abu yang gelap yang pada saat ini telah menutupi seluruh tangan dari Su Yan dan membuatnya terlihat cukup aneh. Lapisan tangan Su Yan yang telah ditutupi oleh cahaya abu-abu kini memiliki sebuah garis retakan, dan paku tulang yang sangat tajam juga mulai tumbuh di permukaannya. Jika dilihat dari kejauhan, tangan Su Yan saat ini terlihat seperti tangan iblis yang penuh dengan kekuatan penghancur. Tidak lama kemudian cahaya abu-abu gelap yang ada di tangan Su Yan mulai mereda. Segera setelah itu, gumpalan energi berwarna abu-abu melintas melewati wajah Su Yan, dan dalam sekejap saja Su Yan telah menghilang dari tempatnya berdiri. Dia kali ini telah muncul di hadapan Lindong seperti seorang hantu dan segera melemparkan pukulan dengan penuh kekejaman. Lindong yang bisa merasakan kekuatan tinju dari Su Yan yang mengerikan, dia segera menyipitkan matanya dan kemudian mempalkan tangan. Sebuah batang pohon hitam raksasa segera muncul dan Lindong pun mengayunkannya dengan keras. Hal itu segera berbenturan dengan tinju milik Su Yan. Pada akhirnya, dang! Sebuah percikan api meledak secara eksplosif dan suara logam pun juga terdengar. Sebuah energi kekerasan dari benturan mereka berdua bisa dilihat dengan mata telanjang, dan hal itu menyebabkan arena pertarungan ini dalam sekejap saja dipenuhi dengan keretakan. Ketika Su Yan melihat bahwa serangan tiraninya masih bisa dihentikan oleh Lindong, dahinya pun berkerut. Namun hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Sebaliknya, secara paksa Su Yan malah mendekati Lindong. Dia pun mengirimkan dua tinjuan yang bergemuruh. Tinjuan dari Su Yan ini merobek udara dan menyebabkan angin tinju yang benar-benar sengit dan sombong menyelimuti tubuh Lindong seperti sebuah badai. Namun dalam menghadapi serangan agresif dari Su Yan, Lindong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindar, karena Lindong juga seorang petarung yang sangat berpengalaman. Jika salah satu pihak memilih untuk mundur, maka kerugian ini akan segera dia terima. Bahkan kemungkinan Lindong tidak akan bisa menahan serangan pihak lain. Oleh karena itu, ketika sebuah angin badai yang benar-benar tirani menutupi tubuh Lindong, kali ini pohon hitam yang ada di tangan Lindong segera dia aliri dengan energi Yuan yang tidak terbatas. Dan dalam sekejap saja, sebuah cahaya hitam berkembang di permukaan dari pohon. Hal itu segera diayunkan oleh Lindong, kemudian menghantam tinju milik Su Yan dengan sangat keras. Suara benturan logam-logam yang keras kali ini terdengar di arena seperti sebuah petasan. Saat kedua sosok itu melakukan bentrokan dalam jarak dekat, angin yang kencang pun menyapu keluar, dan penonton yang melihatnya, mereka benar-benar tercengang dengan pertarungan ini. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong dan juga Su Yan sendiri, mereka telah mengambil beberapa langkah untuk mundur, dan kemanapun telapak kaki mereka menyentuh tanah, hal itu membuat tanah langsung hancur menjadi bubuk. Dan tiba-tiba saja, setelah Su Yan menstabilkan tubuhnya, dia pun sekali lagi melesat dengan cepat ke arah Lindong, dan sebuah cahaya abu-abu gelap tersapu dari tangan Su Yan. Hal itu membuat Su Yan segera mengatakan, tangan setan hitam pengikis tulang. Sebuah cahaya abu-abu dengan cepat menutupi langit dan berubah menjadi coretan-coretan yang menembus kehampaan. Kekuatan erosi yang benar-benar mengerikan pada saat ini tanpa ampun meluncur ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera membentuk segel di tangannya, dan ruang yang ada di belakang Lindong menunjukkan sebuah distorsi. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, tangan pemenjara surgawi. Sesaat kemudian, sebuah aura sunyi dari zaman kuno pun segera muncul, dan detik berikutnya telapak tangan raksasa yang lebarnya 1000 kaki dengan marah menghantam garis cahaya abu-abu yang dikirimkan oleh Su Yan. Pada akhirnya, bung! Sebuah ledakan besar pun terjadi di arena pertarungan ini.
dan kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini benar-benar telah menyebar. Debu yang sangat tebal pun segera naik dari atas tanah. Hal itu menyebabkan banyak penonton di tempat ini tidak bisa melihat pertarungan dengan jelas. Sesaat kemudian, sebuah sosok segera melayang di udara, dan Suyan pada saat ini menyaksikan debu yang sudah berserakan. Segera setelah debunya berangsur-angsur menghilang, Suyan pada saat ini masih melihat sosok dari Lindong yang berdiri tegak. Hal itu membuat Suyan langsung berkata, "Sebenarnya kekuatanku saat ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkanmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa serangan-serangan kuat yang aku keluarkan masih tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Lindong. Kekuatannya benar-benar jauh melebihi harapan. Lindong, dia adalah lawan yang merepotkan. Sepertinya aku memang harus berusaha lebih keras." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Suyan membentuk sebuah segel. Dia pun juga langsung mengeluarkan esensi darah dari dalam ujung jarinya. Tidak lama kemudian, esensi darah ini pun membentuk sebuah tanda darah yang benar-benar aneh. Ketika melihat hal ini, Gu Mengqi dan juga yang lainnya pun tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata mereka. Tinju dari Gu Mengqi juga langsung mengencang, dan kemudian Gu Mengqi pun berkata, "Sebenarnya itu adalah..." Sementara suara serak kini telah diucapkan oleh Suyan. Detik berikutnya, tanda darah yang aneh di tubuhnya segera meletus dan sebuah cahaya merah benar-benar keluar menutupi langit. Pada saat ini, tubuh dari Suyan sendiri sudah menggeliat dengan cara yang cukup aneh. Hal itu membuat Suyan kemudian berkata, "Tubuh abadi setan hitam." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tubuh abadi setan hitam ini merupakan kartu traf terakhir milik Suyan? Dan apakah dengan jurusnya ini Suyan akan benar-benar bisa mengalahkan Lindong? Serta kemampuan apa yang dimiliki Lindong untuk bisa melawan tubuh abadi setan hitam milik Suyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.